Halo kaum pemula, kaum recehan pencari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate mengenai airdrop icecreamswap.com. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi ini gue sekarang buka di Coin Market Cap ya, ataupun CMC. Untuk kondisi market per hari ini, Bitcoin tetap turun ya, tapi tipis nih 0,29%. Namun di sini ada beberapa altcoin yang lawan arus ya, cuman ini lebih cenderung banyak yang merah nih. Oke, jadi di sini ada sebuah airdrop ya yang telah didistribusikan pada malam minggu kemarin. Itu kira-kira jam 11-an malam ya, itu didistribusikan dan banyak sekali orang-orang, sebelumnya itu, sebelum memang airdrop ini didistribusikan, banyak yang berkomentar, "Bang, ini airdrop belum cair ya, belum turun ya." Ya, jadi memang minggu kemarin itu airdrop ini agak sedikit terlambat ya, karena ada sistem yang down dan ada juga pertimbangan gitu dari CEO, ice cream itu ya, ataupun token ice lah. Dan di sini juga ada yang bertanya lagi gitu, "Bang, apakah token ice itu sudah listing di CMC atau belum?" Jadi untuk token ice itu belum listing di CoinMarketCap ya, ataupun CoinGecko itu belum ada. Jadi buat teman-teman yang ingin benar-benar cari gitu ya untuk token ICE yang berada di ekosistem Bitget BRC20 itu belum listing di CoinMarketCap. Jadi untuk di CoinMarketCap ini bukan token ice cream yang ada di Bitget BRC20 ataupun yang berada di ekosistem BRC20 ya. Jadi di sini memang ada di CoinMarketCap nih untuk token ICE. Oke, kita cek ya di sini ice cream. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini ada 3 token ICE, namun ini bukan token ICE yang gua maksud gitu ya. Jadi untuk token ini berbeda lah, intinya seperti itu. Dan sekarang ini, bakalan gue jelaskan nih mengenai, pembagian dari airdrop, yang berlaku sekarang gitu ya, dari, update-an lah untuk, pemberian airdrop atau pendistribusian airdrop buat orang-orang yang menyediakan likuiditas di DEX icecreamswap.com. Oke, jadi sekarang ini kita masuk ke Twitter resminya si Ice Cream dulu. Nah, sekarang gue sudah masuk di Twitter resminya Ice Cream Swap ya. Ini Twitternya silakan kalian follow gitu supaya memang kalian bisa mendapatkan updatean terbaru yang ada di token Ice ini. Nah, di sini ada sebuah postingan nih, kalian bisa melihat 19 jam yang lalu. Oke, kita translatekan di sini. Nah, di sini kami baru saja airdrop $100.000 ke penyedia likuiditas kami. Pastikan untuk menjadi bagian dari airdrop besar berikutnya minggu depan. Nah, jadi memang untuk airdrop ini didistribusikannya itu setiap minggu. Cuman di sini yang perlu kita catat untuk airdrop ini ya tidak selamanya gitu. Untuk airdrop ini didistribusikan setiap malam minggu. Jadi dalam satu minggu itu kemungkinan bisa malam minggu, bisa hari Sabtu gitu, bisa Senin, Selasa. Ya tergantung dari CEO-nya ya gitu, kira-kira ada waktunya kapan untuk mendistribusikan, airdrop ini kepada orang-orang yang menyediakan likuiditas. Dan di sini pun ada sebuah pertanyaan ya dengan, $100.000 ini. Nah, maksudnya ini $100.000 apa sih, Bang? Apakah, airdrop kita yang sekarang dapatkan itu lebih kecil karena memang pembagiannya ini, lebih tinggi gitu ya? Maksudnya dari yang $100.000 dolar ini ya, itu total pembagian ke setiap orang-orang yang menyediakan likuiditas di DEX icecreamswap.com dan totalnya ada $100.000 gitu untuk minggu sekarang ya yang dibagikan dan minggu sebelumnya itu kisaran $85.000 saja. Jadi ini sekarang lebih banyak ya orang-orang yang menyediakan atau NLP lah di DEX-nya icecreamswap.com. Cuman di sini yang perlu kita catat, bukan berarti dengan semakin banyaknya orang yang NLP di sana atau menyediakan likuiditas di sana, pembagian kepada kita ini berkurang. Tidak seperti itu ya. Jadi ini pembagiannya tetap gitu ya, tetap. Cuman sebelumnya itu ya beberapa bulan ke belakang memang dari pembagian, untuk orang-orang yang menyediakan likuiditas di DEX icecreamswap.com itu akan diberikan sekitar 5-10%. Namun pemberlakuan terbaru gitu dari setiap pembagian ini sekarang hanya 5% saja, tidak ada 5-10% ya, namun 5%. Contoh kalian menyediakan likuiditas di DEX icecreamswap.com itu sekitar $500, kalau 10% itu kan sebelumnya 5-10% ya, artinya kalian bisa mendapatkan sekitar $50. Cuman sekarang hanya 5%, artinya kalian bisa mendapatkan hanya $25 saja gitu, karena cuma 5% gitu. Dan bahkan itu ada updatean lagi nanti ke depannya ya, itu udah di announcement atau diumumkan di grup Telegram resminya si ICE ini,
bahwa untuk kedepannya itu akan semakin kecil pembagiannya. Ya mungkin sekarang 5% itu masih tinggi ya. 5% setiap minggu dikalikan dengan 1 bulan itu kita akan mendapatkan sekitar 20%-an ya. Tapi kedepannya itu akan semakin kecil. Ya itu yang diumumkan lah oleh CEO-nya token ICE ini. Ya jadi bukan atas dasar kita mendapatkan lebih kecil itu karena banyaknya orang yang EDLP di sana atau menyediakan likuiditas di sana gitu. Kita mendapatkannya dengan jumlah yang kecil, tapi tidak seperti itu ya. Ini berbeda sekali dengan fitur staking. Kalau staking semakin orang-orang banyak yang men-stakingkan tokennya gitu, kita akan semakin kecil mendapatkan keuntungannya karena memang itu dibagi ke beberapa orang. Tapi untuk menyediakan likuiditas ini jelas berbeda dengan fitur staking. Jadi kita mendapatkan kecil ini karena memang sekarang pembagiannya lebih kecil ya, cuma 5% saja. Oke, sekarang gue sudah masuk di wallet MetaMask di mana gue pun mendapatkan airdrop gitu ya, karena memang gue menyediakan likuiditas di sana. Dan total likuiditas yang gue sediakan di DEX icecreamswap.com itu kurang lebih ada 500 sekian dolar gitu. Intinya 500 lebih ya. 500 dolar lebih dan gue hanya mendapatkan sekitar 2,3 token S aja, hampir 2,4 lah ya. Hampir 2,4 token S aja. Kalau misalkan ini pembagiannya masih 5-10% ya mungkin gue bisa mendapatkan sekitar 3 token ataupun 4 token gitu ya. Cuman sekarang kalian bisa melihat nih, hanya mendapatkan 2,3 token ICE aja gitu. Jadi sekarang ini makin kecil gitu ya. Cuman buat teman-teman nih atau buat kalian lah, apabila kalian memang masih pengen gitu mendapatkan airdrop setiap minggu ya walaupun kecil ya silahkan saja. Tapi kalau menurut kalian ini merugikan buat kalian semua gitu dengan menyediakan likuiditas, kalian mau cabut ya cabut gitu ya, nggak ada salahnya kok gitu. Kalian mau cabut atau enggak ya terserah. Kalau gua sih ya gua tetap menyediakan likuiditas lah ya, jadi lumayan juga gitu kalau menurut gua. Karena cuma diam doang gitu kita dapat keuntungan atau dapat gaji lah ya. Nih token ICE gua sekitar 2,3 token ICE atau 2,4. Aduh, sorry. Sekarang kita bandingkan nih ya dengan berapa sih gitu untuk 2, token ICE ini kira-kira gua dapat berapa dolar. Nah, sekarang kita masuk ke DEX-nya token ICE ya. Nanti kita convert di sana dengan USDT, kira-kira gue dapat berapa dolar nih untuk minggu kemarin. Udah delay gitu ya, udah lambat dan pembagiannya pun sekarang makin kecil, tapi tetap bersyukur lah ya, alhamdulillah. Oke, di sini kita cari dulu untuk token ICE-nya. Nah, ini token ICE. Di sini kita ganti ke USDT. Coba kita max. Nah, jadi gue cuma mendapatkan sekitar 29 dolar saja gitu ya. Cuman ya lumayan lah 29 dolar ini ya dalam 1 minggu gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi kita digaji gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang tokenize itu harganya berapa sih Bang? Oke, kita masuk ke info di sini. Oke, sudah masuk ke tampilan seperti ini. Seperti biasa kita pergi ke token ya. Jadi tap bagian token sini. Nah, di sini kan ada Webrise, ada ICE, USDTI, ada USDT, USDC. Nah, kita tap yang ICE aja nih. Nah, jadi per hari ini ya, harga token S ini sekitar 12 dolar nih per satu tokennya. Jadi sebelumnya itu sempat ke 14 dolar ya di beberapa hari yang lalu tuh 14 dolaran, sekarang udah turun lagi nih. Karena mungkin orang-orang yang mendapatkan airdrop ini langsung pada jual gitu ya. Jadi harganya turun ya, udah biasa lah ya. Ketika memang token S ini didistribusikan gitu ya, orang-orang mendapatkan airdrop itu biasanya langsung pada dijual gitu. Makanya harganya turun. Tapi nggak lama kemudian ketika memang mau ke hari pembagian airdrop itu orang-orang banyak yang serok lagi gitu karena untuk menyediakan likuiditas. Jadi orang-orang itu hanya memanfaatkan momentum ya ketika memang airdrop ini belum didistribusikan, orang-orang langsung tuh buat add likuiditas ya. Jadi walaupun hitungannya nggak full seminggu mereka tetap dapat. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai tokenize dan juga airdrop ya. Jadi itu udah jelas sekali. Sekarang ya buat teman-teman, pembagian airdrop ini adalah 5%, tidak 5-10%. Cuman di situ ada berbeda ya pendapatannya buat orang-orang yang menggunakan token utamanya USDTI ya, yaitu stablecoinnya ICE dan juga token ICE. Jadi itu ada perbedaan ketika memang kalian beruntung gitu ya. Jadi tidak semuanya juga buat orang-orang yang menyediakan likuiditas dengan token utamanya ICE ataupun USDTI mendapatkan airdrop yang lebih gitu ataupun berbeda lah dengan pendapatan orang lain, tapi itu ada random lah ya, itu jadi random. Ketika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan lebih besar karena kalian menggunakan token utamanya itu token asli dari ICE-nya ataupun stablecoin-nya ICE gitu ya. Jadi ada perbedaan di sana lah. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.